Ilahi lastu lil firdausi a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku, teman-temanku? Pagi ini saya berada di Hotel Beverly, ingin menjawab curhatan klien. Sudah usia 38 tahun tetapi tidak punya anak. Saya ingin jelaskan bahwa terhadap peristiwa ini ada beberapa masalah yang harus dikelirkan dari sisi hukum negara ya. Tapi kalau menurut sisi hukum agama sebenarnya tidak terlalu sulit. Pertama, tidak ada keharusan seorang suami menikah lagi izin istri pertama, itu satu. Yang kedua, syarat istri termasuk istri kedua keberapapun yang penting dia sudah balik, gitu kan. Nah, calon istri kedua kan tadi katanya tamat SMA, berarti sekitar 18 tahun, berarti kan sudah balik. Nah, tetapi ketika dikaitkan dengan rekomendasi pengadilan agama itu masalahnya agak berbeda. Karena kata yang curhat ini, calon istri kedua itu mensyaratkan harus nikah resmi, artinya bukan nikah siri ya. Sementara yang istri pertama ngotot tidak mau suaminya poligami atau tidak mau dimadu dengan alasan apapun. Oke, terhadap peristiwa ini khusus kepada laki-laki dan keluarga calon istri kedua ya. Pertama yang saya ingin jelaskan dulu, seseorang laki-laki perempuan boleh menikah dalam undang-undang terbaru kalau usianya sudah 19 tahun. Nah ini kan berarti calon istri kedua belum bisa nikah karena usianya belum 19 tahun. Nah, tapi negara memberikan cara solusi yang belum usia 19 tahun, caranya minta nikah cepat ya. Kepada siapa? Ngajukannya ke pengadilan agama, itu orang tuanya ya yang mengajukan yang bersangkutan. Nah, syarat-syaratnya gampang, cuman di situ ada klausul dari Kementerian Agama membawa surat keterangan bahwa sudah hamil. Nah, ini kan unik nih, nikah aja belum, maksudnya mana tahu sudah berzina, mana tahu sudah hamil duluan. Ini untuk mempercepat proses terkabulnya sidang di pengadilan agama. Tapi bukan berarti kalau belum hamil atau tidak berzina itu tidak diizinkan. Nanti hakim ada pertimbangan sendiri. Artinya yang calon istri kedua bisa jadi istri dengan catatan usia 19 tahun atau atas izin dari pengadilan agama setempat. Oke, terhadap suami yang mau menikah lagi, kan istrinya tidak mau dimadu atau minimal perlu perjuangan, maka salah satu syarat yang harus ditempuh ya oleh sang laki-laki ya harus ke pengadilan agama. Karena calon istri kedua kan mensyaratkan nikah resmi di KUA atau tercatat di negara. Nah, itu kan artinya kan nggak bisa, berarti harus izin poligami. Nah, ketika izin poligami ya, hakim biasanya memberikan persyaratan, salah satunya adalah izin istri pertama. Ini memang agak ribet nek cari wong Jawa, ruwet ya. Calon istri kedua juga belum 19 tahun, berarti izin dulu pengadilan kan. Berarti ada dua surat izin ini sebenarnya. Izin dari suami pertama itu ya untuk nikah lagi, yang kedua ini pun usianya belum 19 tahun. Maka kepada suami yang usianya sudah 44 tahun kalau nggak salah ya, caranya ya tentu minta persetujuan istri. Entah bagaimana, pandai-pandailah suami itu merayu istrinya ya agar istri mengizinkan. Tetapi ingat, izin dari istri pertama itu tidak mutlak. Artinya jangan gara-gara istri tidak mengizinkan kemudian ngeper, kemudian nggak jadi poligami. Jangan, ikhtiar saja terus ya. Jangan gara-gara nanti istri pertama tidak mengizinkan ya kemudian kita nikah siri lagi, cari penghulu bodong lagi, atau tidak jadi menikah. Kalau memang niat sudah bulat,
dirasa adil, modal kuat, gas saja, ngapain takut-takut. Tetapi ingat, harus mendapat izin istri pertama. Kalau istri pertama pun tak mengizinkan juga, tetap saja ikhtiar di pengadilan agama, ya. Tetapi hakim tentu nanti ada pertimbangan, betulkah yang bersangkutan khususnya laki-laki itu sehat ekonomi, sehat fisiknya, dianggap bijak, kebapaan, kan gitu kan. Biasanya hakim akan tetap mengabulkan permohonan poligami meskipun istrinya tidak mengizinkan kalau ada 1 dari 4 kemungkinan ini. Yang pertama, tidak punya anak. Nah, gitu kan. Ini kan tidak punya anak kan? Artinya itu ada salah satu klausul jadi pertimbangan hakim. Yang kedua, ya, istri punya penyakit yang tak bisa disembuhkan. Oke. Yang ketiga, istri masuk penjara. Yang keempat, istri tak berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh, kita selama ini tinggal di kampung, merantau ke Batam, istri tak mau diajak merantau ke Batam. Dia lebih memilih ya ikut orang tua, ngurus orang tua, urus kebun di kampung dengan berbagai macam alasan. Kan prinsipnya istri ikut suami, ini tak mau juga dia kan. Ya, biasanya hakim akan mengabulkan permohonan dari sang suami apabila istri ada 1 di antara 4 ini. Terhadap kasus yang curhat kepada saya ini kan tentu istri pertama tak punya anak, itu kan berarti ada peluang gitu ya. Tetapi biasanya hakim dalam sidang poligami, ya, yang dipertimbangkan hakim kan siapa istri pertama, apa alasan kok tidak setuju misalnya kan. Kalau dia tak punya anak biasanya dipertimbangkan tetap diizinkan. Yang kedua, siapa yang mau poligami, berarti suaminya, ya, sehat tidak badannya, bijak apa tidak, ekonominya bagaimana, pengetahuan agamanya bagaimana, khususnya tentang ilmu rumah tangga gitu ya. Kemudian siapa calon istri kedua. Makanya sidang poligami itu 3 unsur itu tetap harus hadir. 3 unsur itu yang saya maksud, calon suami itu sendiri, istri pertama, kemudian calon istri kedua. Nah, kasus bapak ini kan agak unik ini ya. Sudahlah izin istri pertama, sudahlah istri pertama tidak merestui gitu ya, calon istri kedua nih belum umur pula 19 tahun. Ini pertanyaan ini kalau dijadikan sinetron bagus juga sebenarnya ya, tapi ini pelajaran untuk kita semua. Tetapi saya hanya akan memberikan pertimbangan dalam ketentuan agama, tapi bukan wajib ya. Ada yang namanya sekufu. Sekufu itu sepadan khusus kepada calon istri kedua. Umurmu 18 tahun. Coba bayangkan ya, calon suamimu tahu tak 44 tahun. Jadi selisihnya berapa tahun? Ya Allah, selisihnya 26 tahun. Mungkin sudah kena asam urat pula dia. Mungkin sudah ada penyakit diabetes kan. Coba bayangkan itu ya, nanti dirimu usia 25 tahun masih sedang ganas-ganasnya, nafsu awakmu masih ayu, masih cantik, suaminya dah loyo. Kira-kira bakal selingkuh tidak? Itu pertimbangan matang-matang. Itulah agama mensyaratkan, tapi bukan wajib ya, sekedar sunnah. Sekufu, sekufu itu sepadan. Sepadan tuh multitafsir ya. Sepadan yang wajib tidak bisa tidak satu akidah. Itu tidak tawar menawar itu ya. Tapi yang lain-lain misalnya sepadan ini ya, sekufu itu ya seumuran ya. Kalau 152, 125, coba bayangkan di Batam ini kan banyak pasangan bapak dengan anak. Ya, pasangan 5225. Kali ini beda ya, 44 dengan 18. Itu terlalu jauh. Tapi kalau dirimu cinta ya lanjut aja nggak apa-apa. Tapi saya ingin berikan pertimbangan jangka panjang. Kalau bisa yang seumuran, kalau bisa. Yang kedua, sepadan ini bisa dimaknakan satu budaya.
atau saling memahami budaya. Sepadan ini juga bisa diartikan sepengetahuan. Misalnya kalau bisa yang profesor, ya nikahlah yang sarjana, atau paling tidak yang bisa mengikuti profesor itu sendiri. Kalau yang satu profesor, yang satu nggak tamat SD, coba gimana? Itu bisa kelahi juga suatu saat. Sepadan ini juga kalau bisa sepengetahuan apa ya, ekonomi jangan terlalu beda jauh. Kalau misalnya suaminya duitnya triliunan, sang istri miskin, ya walaupun sebenarnya yang tak boleh itu dibalik. Tak boleh dibalik begini, kalau suaminya kaya raya, istrinya miskin tuh tak begitu jadi masalah. Tapi yang repot itu kalau istrinya kaya raya, suaminya miskin. Suatu saat suami itu jadi pembantu, ya. Itu namanya sepadan. Sepadan yang lain juga sepemahaman. Sepemahaman di sini tentang keluarga, ya. Istri pertama harus paham, suaminya juga harus paham, calon istri kedua harus paham. Itulah pentingnya kalau mau poligami, kompromi. Itu juga bagian dari sekufu. Sekufu itu sepadan, sepemahaman, macam-macam lah multitafsirnya. Itu pertimbangan saya kepada calon istri kedua. Maka betul-betul niat nikah itu ibadah. Jangan-jangan nanti saya nikah dengan bapak itu yang usia 44 tahun. Itu calon suami saya Pak sudah mapan, sudah punya mobil, sudah punya ini, masa saya hidup susah terus Pak? Lah itu niat sudah salah lagi itu ya. Jadi tidak boleh, nikah itu ibadah, bukan cari kekayaan. Kalau niat nikah karena ingin dunia, ingin harta dari sang laki-laki, ingat kalau sang wanita itu tak ikhlas, itu istri pertama ya, kalau istri pertama tidak ikhlas terhadap cara-cara suami, termasuk caramu juga mendapatkan laki-laki, kalau istri pertama menjerit mendoakan suaminya hancur, kan dirimu ikut hancur juga. Itulah pentingnya kompromi. Nah, kemudian saran saya kepada istri pertama, ya kalau kita misalnya tidak punya anak ya, ngapain dilarang-larang suami ini poligami? Toh dirimu kan akan menderita juga nanti di masa tua tidak ada anak. Begini ya, saya sering menghadapi kasus seperti ini. Wahai kepada semua istri pertama yang tidak punya anak, rekomendasikanlah suamimu itu nikah lagi. Kalau dirimu takut bla 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 bla, dirimu yang mencarikan istrinya, jangan suami itu yang mencari sendiri. Ini kenapa kadang suami mencari sendiri? Ya karena dirimu tidak membuka pintu. Percayalah ya, kalau sebagai seorang istri tak punya anak atau masuk penjara, punya penyakit yang tak bisa disembuhkan, kalau dirimu baik dengan suami, percayalah, siapapun wanita yang disodorkan oleh istri pertama, ya itu suamimu mau loh. Bukan tidak harus terlalu cantik juga, yang penting kalau ditengok tuh ya yang masih pantas lah. Jangan pula suamimu dicarikan istrinya misalnya yang tuwek, yang tak punya anak juga ya. Jadi itu kepada istri pertama ya, ikhlaskan saja suamimu nikah lagi ya, kalau memang betul-betul tidak punya anak. Nanti begini, saya ingin berikan contoh ya, perjanjiannya kalau lahir anak yang ngurus istri pertama, kan banyak di kota Batam yang seperti itu. Jadi ada perjanjian, kan nanti dirimu ya, kalau sudah ada anak bayi, percayalah dirimu akan terhibur oleh anak itu. Ya nanti Pak Mariono gimana kalau ngambil anak angkat saja ya? Kalau suami mau silahkan aja. Tapi kan persoalannya ngurus anak angkat tuh jangan dikira tidak ribet ya, ribet. Coba Anda bayangkan kan, kalau kita ngambil anak laki-laki yang banyak dosa, istri. Kenapa? Ketika dia sudah balik, kan yang akan banyak maksiat kan laki-laki. Gitu ya. Karena anak angkat ini boleh dinikahi oleh orang tuanya. Kalau ngambil anak perempuan, maka yang banyak dosa suami. Ingat, banyak suami nih anak angkat pun makan juga. Ya, nah memang kalau bisa anak angkat tuh begitu tamat SD masukkan pesantren, biar orang tuanya tidak banyak melihat. Kan anak-anak ini di rumah tuh pakaian sopan, kalau di luar pakaian sopan, di rumah seronok juga, gitu ya.
Jadi maksud saya kepada istri pertama ya, kalau memang suami mau angkat silahkan aja. Tapi kalau tidak mau, sudahlah, izinkan saja suaminya nikah lagi. Nanti perjanjiannya bagaimana. Kalau masalah harta, nggak usah terlalu khawatir, karena harta suami itu hanya disebut milik bersama selama diperoleh dalam masa pernikahan. Jadi jangan terlalu takut kali lah harta tuh diambil istri kedua. Nggak bisa. Harta yang selama ini diperoleh, misalnya dirimu ya dengan suami punya rumah satu, punya ruko satu, punya mobil satu, misalnya ya, suamimu nikah lagi, mungkinkah istri kedua bisa mengambil rumah, ruko, mobil? Nggak bisa, karena yang punya rumah tuh ya saat dirimu dengan suamimu. Nah, istri kedua itu hanya bisa mendapatkan harta bersama suamimu ketika setelah menikah dengan suamimu, itu pun masih dipecah 3. Artinya istri pertama, kedua, dan suami itu sendiri. Itu saran saya kepada istri pertama ya, tak usah egois sekali lah, apalagi tak punya anak. Kepada suami, saran saya ya, pertama, menikah ini kan untuk saling berkomitmen untuk setia, untuk seia sekata. Itu pun kalau dirimu berjanji dulu kan. Kalau tidak ya enaklah, berarti tidak ada beban untuk setia. Satu. Yang kedua, ya kalau mau nikah lagi, apa ya, sering saya sampaikan tuh, kalau targetnya anak ya, ngambil yang pasti-pasti saja. Apa itu yang pasti? Cari janda yang punya anak, nah, gitu kan. Itu kan, andaikan nanti betul-betul tidak punya anak, percayalah, anak janda itu juga kan sama dengan anak kita. Itu cari yang pasti. Jangan cari pula yang usia 18 tahun ya. Pertama pertimbangannya itu para janda, siapa lagi yang mau menikahi kalau bukan kita yang suami yang mau poligami, atau para duda juga. Kalau dirimu punya uang, lebih bagus nikahi janda saja yang sudah pasti punya anak. Nanti mana tahu nikah denganmu betul-betul punya anak, berarti 2 kan? Sudahlah menolong emaknya, menolong anaknya, dan itu terjamin bibit unggul, punya anak. Loh, ini nanti nikah dengan usia 18 tahun, nanti jangan-jangan mandul juga, kan belum pasti namanya. Kalau sudah punya anak kan sudah pasti. Di samping itu ingat kepada laki-laki yang usianya 44 tahun nih, yakin nggak istrimu itu nanti tak selingkuh? Usia 44, mungkin ada kena penyakit gula. Usia 53, penyakit dan macam-macam, dah loyo. Apalagi dirimu 2 istri. Nah, sementara istri muda masih ganas-ganasnya, yakin nggak selingkuh nanti? Kan terlalu banyak bukti yang di Bengkulu tuh malah kepala desa kan istrinya itu. Suaminya penyakit gula, rupanya sang kades tuh main gila pula dengan setap-setapnya. Kenapa? Suaminya dah loyo. Itu pertimbangan baik-baik. Itulah pentingnya sekufu itu. Tapi kalau mau nekat saja silahkan ya, tapi saya minta jangan terjebak nikah dengan penghulu bodong. Apalagi calon istri kedua tidak mau nikah siri kan. Tapi ingat, jangan sampai nanti nikah ada buku nikah tapi tidak sah. Saya sebagai orang Kementerian Agama dan konsultan konflik rumah tangga, itulah pertimbangan-pertimbangan saya. Silahkan kalau mau poligami jangan sampai melanggar aturan. Yang pertama, izin istri pertama silahkan ajukan ke pengadilan walaupun tidak ada izin istri pertama, karena salah satu klausul sudah dapat, tidak punya anak. Tapi ingat, yang calon istri kedua ini juga belum usia 19 tahun. Berarti 2 kali sidang dia. Sidang poligaminya, sidang minta percepatan akad nikah. Itu dari sisi hukum negara ya. Kalau hukum agama sudah clear. Tapi saya minta jangan lupa, Nabi telah memberikan panduan sepadan. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Saya kira itu sahabatku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau ada yang belum jelas sila hubungi saya di KP 0811 772 633. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.